yang mengendarai ini ada terang-terang yang lain yang ada di dalam diri setiap hamba Allah, setiap makhluk, dan mereka setara dengan kita, dan mereka satu misi dengan kita, dan mereka satu peran ketuhanan, bukan peran duniawi, diperankan satu pemeran, diperankan oleh Tuhan dan senasib dengan kita. Maka setiap manusia, setiap terang yang ada di dalam diri sosok yang namanya fisik orang lain, senasib dan sepenanggungan dengan diri. Dia datang dari sumber terang. Terang yang ada dalam individu datang dari sumber terang. Nurun ala nurin, cahaya yang di atas segala cahaya. Saya yang menciptakan semua cahaya yang ada. Dia datang dari sumber terang, dipercekkan ke dalam diri kita, dan kita untuk diberi misi untuk menerangi semesta kita. Wilayah, ruang lingkup, manajerial yang kita kuasai, dan setiap individu yang lain juga perlu memiliki beban yang sama dengan kita. Maka setiap orang, setiap individu ada sebuah kehadiran tugas yang lain dari Sang Maha Cahaya, dari sumber. Dia senasib dengan kita. Karena semasif sepenanggungan, kewajiban kita adalah tolong menolong. Makhluk yang perlu dikasihani adalah manusia, karena kewajibannya terlampau besar. Mereka harus ditolong untuk bisa merampungkan apa yang dibebankan Allah di dalam ruang hidup manajerial. Bukan sesuatu yang harus dimusuhi, bukan sesuatu yang beradaannya menyebabkan kita sakit, sesuatu yang harus kita tolong. Dia adalah kehadiran petugas yang lain dari Rabbul Alamin, dari Yang Maha Cahaya. Kalau beratnya tugas seperti ini, alangkah beratnya yang ada di dalam diri orang lain. Kalau kita berjumpa dengan orang lain, senantiasa, what's wrong with you? Can I help you? Terjemahkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat engkau, rahmat Tuhan dan berkat Tuhan itu. Karena dia tahu betapa kehadiran ini memikul misi dari Rabbul Alamin yang sangat besar. Karena dia adalah makhluk yang tertinggi, yang tanggung jawabnya paling besar, membutuhkan suatu sinyal, suatu informasi yang dibawa oleh orang yang sudah pernah mendapatkan informasi dari Yang Maha Cahaya. Kalau kita datang di sana berbeda dengan kedatangan yang lain. Gunung, matahari, galaksi, samudra, bintang, bulan, kecil, misi. Kita datang untuk mewakili Tuhan di muka bumi. Dan untuk itu berjuang, menggarap diri sequalified mungkin untuk bisa mengaktualisasikan kehendaknya seoptimal mungkin kehendak Allah SWT. Menyiapkan diri agar didaya gunakan oleh Allah. Kalau kita tidak menggarap diri sequalified mungkin, bagaimana suatu pekerjaan yang qualified, suatu pekerjaan yang bernilai akan diserahkan kepada kita. Ruh diturunkan akan diciptakan oleh Allah. Wanfiqa fihi ruhi, dan ditiupkan ke dalam tanah isi kita, ruhi, roh Allah. Ada misi, ada kehendak, ada cahaya, dan kita memikul beban itu, dan setiap individu memikul beban itu. Maka jangan kita mencemburui apa yang diperoleh orang lain, karena setiap
fasilitas dititipkan kepada pihak lain, setiap itu tugasnya juga lebih besar karena fasilitas yang dipercayakan lebih besar. Tuhan tidak akan membebankan mengangkat 50 kilo bagi orang yang hanya diberi potensi untuk bisa mengangkat 25 kilo. Maka kita hanya boleh saling menolong, saling mengasihani, saling mendoakan, karena dia setiap individu ada kehadiran kehendak Tuhan yang lain sebagaimana kehadiran yang ada di dalam diri. Itulah hakikat Sang Aku. Itulah hakikat Sang Terang yang sedang menjadi manajer dari sebuah tubuh yang berkati dua. Yang kita bisa, yang kita kadang-kadang salah menilai. Kalau kebetulan kita cakep, kita sombong, kebetulan kita cantik, kita sombong. Ketika kebetulan kita hitam dan sebagainya, kita minder, itu salah nilai. Bukan itu nilainya, tapi terang yang ada di dalam. Sanggupkah dia memerankan pesan Rabbul Alamin atau tidak? Itu dulu dan hendaknya satu. Kehadiran. Jadi makna kehadiran kita itu lebih dasar daripada kebutuhan. Makna lebih dasar, makna kehadiran kita itu lebih dini kita butuhkan daripada kebutuhan berproses atau kebutuhan kelangsungan hidup kita. Makna itu adalah menyelesaikan apa yang diamanatkan oleh Rabbul Alamin kepada kita. Maka setiap ruh adalah sebuah cahaya yang menanggung peran dari Rabbul Alamin, menanggung fungsi perwakilan dari Rabbul Alamin yang perlu ditolong, yang membutuhkan uluran pertolongan dari roh-roh yang lain, individu-individunya. Matahari tidak usah kita tolong, ringan tugas matahari. Bumi tidak usah kita tolong, dia tidak pernah merasakan kecewa, ya. Tidak pernah diuji seperti manusia. Manusia jauh lebih berat dari matahari. Bahkan isi dunia itu kecil dibanding dengan diri manusia. Mereka tidak pernah diuji seperti manusia diuji. Kehilangan yang cintai, hilangnya harapan, tertekan ketakutan. Dan benda-benda kosmos itu tidak pernah diuji oleh kita. Jadi kita takarannya jauh lebih berat dari kita. Dan itulah yang perlu ditolong, manusia yang perlu ditolong. Dengan demikian, maka apa yang perlu kita lahirkan, sifat apa yang perlu kita lahirkan di dalam diri supaya kita bisa mengaktualisasikan, bisa dikatakan empati terhadap penderitaan ternasib kedodorannya pihak lain. Rasa cinta yang harus ada. Dia senasib dengan dia kedodoran, kekurangan sarana, kekurangan informasi, kesulitan karena struktur yang melibat dirinya dan sebagainya. Jadi tidak sesuatu empati, jadi sesuatu rasa berintegrasi, rasa utuh, senasib seketanggungan dengan pihak lain. Utuh. Situasi utuh ini, misi dari semua agama yang ada, tujuan dari semua agama yang ada adalah untuk mencapai keutuhan buat kita dengan semua individu yang ada. Utuh itu berarti kalau mereka sakit, kita sakit. Kalau kita senang, kita harus berusaha menyenangkan mereka. Sekunan. Jadi menolong manusia dalam hal ini sama dengan menolong Allah. Karena yang menurunkan manusia, yang memberi peran manusia, peran kemanajeran atau hakikat diri setiap insan adalah irodatullah. Dia kehendak Tuhan di dalam menyelamatkan lingkungan di mana dia dilahirkan. Maka menolong setiap individu yang berada di dalam misinya tidak bisa melaksanakan misinya sama dengan menolong Allah.
Maka istilah di dalam Al-Quran, intan surullah, siapa yang menolong Allah, yang surkun, Allah akan menolong. Intan surullah, kalau kamu menolong Allah, yang surkun, Allah akan menolong. Wa yuthabbit aqdamakum, dan mengokohkan langkah-langkah. Dan itulah kesaktian yang murni. Itulah kedikjayaan yang murni, yang halal. Kesaktian yang murni, bukan kesaktian yang dicari dengan bertapa, dengan hubungan dengan iblis. Tapi karena menolong Allah, maka Allah menolong kita dan ditegakkan langkah-langkah. Kesaktian yang luar biasa karena kita menolong manusia, sehingga tidak ada sesuatu, sehingga kita terlindung oleh manusia itu dari bencana, sehingga kita menjadi saksi, menjadi sakti sendiri. Jadi kesaktian itu adalah buatan kita, menolong kehidupan. Dia jalan pintasnya lalu ingin buat jalan kok bisa dibaca. Berarti dia tidak menolong orang yang membaca. Kok ditembak, kok dikejar, berarti dia tidak pernah melakukan mimpinya, tidak pernah ada rasa keutuhan dengan pihak lain. Dia akan menjadi sakti yang benar-benar sakti, di mana tidak ada keinginan dari hati individu lain untuk mencederai diri. Karena apa? Karena dia selalu menawarkan nilai lebih yang dia miliki untuk berkembangnya orang lain. Jadi tidak dipagar oleh setan, tidak dipagar oleh iblis, oleh jin, tapi dipagar oleh manusia. Di mana tempat ia berbuat baik kepadanya, itu sakti yang sejati. Itulah pertolongan Tuhan. Nasrun minallah, intan surullah, siapa menolong Allah, yang surul Allah menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan menegakkan langkah demi langkah. Dengan demikian kita bisa mengetahui dasar-dasar dari semua apa yang mensupport nilai yang diupayakan di dalam. Kalau kita berbicara mulai ingin sedikit demi sedikit mengungkapkan sisi gelap diri manusia, maka dia adalah pangejawanta, bukan dzatullah, tapi kehendak Allah, manifestasi daripada kehendak Allah. Itulah di dalam memanage semesta. Manajerial apa yang yang dititipkan kepada manusia, bukan masalah Allah, meneruskan kerja. Jadi Allah adalah zat yang menciptakan sesuatu dengan sesuatu itu, ya, dia menciptakan yang lain. Dia menciptakan alam semesta, tumbuh, berevolusi sehingga sempurna, ya. Dapat tiupan amanah dari Tuhan, dan menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, manusia lahir meneruskan kerja Tuhan, bukan di dalam dimensi natural, tetapi di dalam dimensi budaya. Tuhan tidak pernah menciptakan kapal terbang. Dia sudah menciptakan manusia untuk membuat kapal terbang. Tuhan tidak pernah menciptakan listrik, tapi dia menciptakan manusia untuk mengungkapkan tenaga dan sebagainya. Di dalam dimensi budaya itulah diserahkan, dimensi alam masuk, dipegang oleh Tuhan sampai sekarang. Meskipun manusia sudah ada, sampai berjalan dan berkembangnya sel-sel yang ada di dalam tubuh kita masih dimanage. Sirkulasi udara yang ada di dalam paru-paru dan ada di daun-daun masih diatur Tuhan. Sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh masih di tangan Tuhan. Bahkan mekanisme otak, saraf dan sebagainya masih seluruh yang alami full di tangan Tuhan.
Tidak ada sesuatu tanpa Tuhan di balik. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama dengan Allah. Tapi mengapa orang kafir dikatakan jauh dari Allah? Yang jauh dari Allah itu bukan fisiknya kan, bukan mekanismenya. Itu kumpul dengan orang fisiknya orang kafir, bahkan fisiknya binatang. Dia hadir bukan zatnya tapi kehendaknya, kekuasaan. Yang jauh dari Allah adalah manusia, kesadaran manusia. Kesadaran manusianya, siapa manusia? Wakil Allah. Sense bahwa kamu wakil Allah itu yang tidak ada, maka kamu hilang. Kapan maka perwakilan Allah? Ya ketika 4 bulan di dalam kandungan ditiupkannya, wanufikha fihi ruhi, ditiupkan. Adapun sebelum itu sudah ada roh. Tapi roh bukan roh manusia, roh nabati, sperma itu hidup. Tapi bukan roh manusia, bukan roh nabati, roh hayat. Kemudian bersatu dengan indung roh dan hidup berulang. Mulai menyusul jadi daging. Berarti ada kehidupan, ada roh, iya ada roh. Tapi bukan roh yang ditiupkan, roh perwakilan. Dia masih roh sebagaimana roh binatang, roh tumbuh-tumbuhan yang lain, roh hayati. Itulah janin ketika belum umur 4 bulan. Setelah umur 4 bulan diberi, kamu sekarang adalah calon wakilmu di muka bumi 4 bulan. Roh itu bukan roh hayati. Jadi di dalam diri manusia itu banyak roh. Tidak hanya satu roh. Roh kita tumbuh, roh kita bisa berjalan, itu roh hayawani, roh yang sadar ruang, roh yang kreatif, roh yang sadar dan bertanggung jawab. Itu roh itu yang ditiupkan dalam kandungan pada Allah. Terang, itulah terang yang tertib yang kita akan pelajari nanti. Kita ungkapkan sedikit demi sedikit melewati informasi tasawuf. Bahwa tasawuf masih tinggi urgensinya di dalam era globalisasi, bahkan lebih mendesak kebutuhannya, karena kita dihadapkan dengan sesuatu yang berbeda dengan diri kita, supaya kita tidak benci tapi mau belajar makna kehadiran, mau menghormati perjuangan. Setiap sesuatu lahir berjuang menurut kemampuannya sendiri, dan semuanya diabdikan, diberikan pada semesta. Semua tumbuhan berjuang sejak biji menentang gravitasi bumi, tumbuh ke atas, menentang tandusnya Allah, menentang kuman-kuman dan binatang. Proses lama sehingga membuahkan, setelah jadi buah diberikan pada pihak lain. Dia tidak membantu. Demikian mawar menciptakan aroma bukan untuk diciumin sendiri, tapi diberikan pada makhluk lain. Pohon jati tumbuh, punya diberikan pada makhluk. Semua proses ingin menciptakan makna kehadiran, tapi makna itu bukan dipakai sendiri, tapi diberikannya kepada semesta dan diberikan pula orang besar yang ada di dunia. Berjuang mati-matian, mengurangi kesenangan, mengurangi waktu santai, untuk mencipta ini, mencipta itu, dengan harapan dia bisa memberi pada semesta manusia, menolong untuk memudahkan hidup orang lain. Maka mereka hanya bisa memberi menurut skill, menurut ilmu, menurut ability yang dititipkan Tuhan di dalam diri. Jangan kau kutuk pemberian mereka gara-gara mereka bukan bangsa kita. Jangan kau kutuk pemberian mereka gara-gara mereka tidak seagama dengan kita. Mereka telah mengorbankan yang mereka punya untuk menolong semesta menurut kemampuan. Terimalah pemberian mereka dan letakkan di tempat yang tepat dalam skala dan figura Islam.
Materialisme boleh materialisme. Tidak ada materialisme kalau tidak ada perkembangan dunia. Terima materialisme, tapi bukan segala-galanya. Letakmu di sini di bidang fisika. Sosialisme boleh, letakmu di sini. Semua disiplin ilmu, semua ide bisa masuk di dalam budaya Islam, dan kita letakkan di tempat yang paling bermakna buat keseluruhan. Tapi dia bukan tujuan. Andil-andil mereka, orang kafir maupun orang beragama lain, mereka berjasa. Mereka juga seperti tumbuh-tumbuhan yang seumur hidup memproduksi sesuatu, dan sesuatu yang dikira bernilai di sepersembahkan buat kehidupan, termasuk diri kita. Mendapatkan andil dari semesta alam, kita mendapatkan andil dari luar golongan kita, dari luar agama kita, bahkan dari orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya beragama. Mereka andil menegakkan bumi, dan kita merasakan itu. Terimalah, syukurilah, kemudian jangan kutuk. Seperti kita tidak akan mengutuk seseorang yang berbakat melukis gara-gara dia tidak bisa bernyanyi, karena potensinya cuma bisa melukis, ya kan? Tidak bisa. Sebagaikan kita mengutuk Lombok atau Cabai karena dia tidak bisa memproduk manis seperti itu. Dia hanya bisa memproduk beras. Terimalah, itulah sumbangsi. Semuanya memikul, semua hormati. Nah, itulah kebutuhan. Tapi kalau mereka menjadikan sesuatu yang salah, mereka menjadikan sesuatu yang tertinggi, kita tidak. Kita punya yang tertinggi. Yang tertinggi adalah Maha Cahaya. Maha Cahaya. Yang percikan cahayanya adalah roh kita. Yang tiupannya adalah terimalah semua yang datang dari masa lalu, dari luar maupun dari dalam. Seleksi maknanya, ambil maknanya. Dia bukan biar dapat surga. Biar jerih payahnya lupa anak dan istri ketika menemukan sebuah ilmu itu ada hasil. Kalau kita manfaatkan, kalau kemudian mereka kita tolak gara-gara orangnya bukan seagama atau orang, kita tidak bisa menolong mereka. Karena ilmu yang ditinggalkan, manfaat yang diciptakan itu menjamin di balik makan. Terputus amal bagi Anda, ya, dan tidak berkelanjutan kecuali 3 hal: belajarnya ilmu yang bermanfaat dan nasolih yang berdoa. Tolonglah mereka, daya gunakan nilai yang mereka berikan, ya, untuk menolong kekurangan. Berarti kita butuh. Kalau kita hanya bisa mengutuk sambil menolak nilai yang diberikan, kita menjadi pecah, kita menjadi tidak terhormat di depan Tuhan. Karena kita mengatakan kita lebih tinggi dari ciptaannya yang lain. Jadi, kewajiban yang tinggi harus mengentaskan yang kewajiban yang kuat harus melindungi, kewajiban yang kaya harus menolong yang miskin, kewajiban yang pintar harus memandikan, memberi ajaran pada yang buruk, kewajiban yang memerintah harus mengangkat yang diberi, dan sebagainya. Itu yang disebut kembali kepada keutuhan. Kembali keutuhan itu adalah disebut tauhid, ya. Bukan tauhid kepercayaan, tapi gerak aktual secara tauhid, secara asal. Karena hakikatnya dulu kita salah, ciptakan manusia min nafsin wahidatin, dari nafs jiwa yang sama. Dia berkembang biak, hakikatnya asalnya satu, min nafsin wahidatin, dari nafs yang sama. Berkembang biak, maka hakikatnya adalah satu. Maka saling menolong itu aktual di dalam saling menolong. Maka Ibrahim menemukan tidak ada cara untuk bisa mendamaikan dunia kecuali harus percaya bahwa Allah satu. Dengan percaya pada Allah satu, bisa ada kemungkinan untuk bisa ditemukannya sumber cahaya, sumber dari semua terang yang ada di dalam diri manusia, kesadaran manusia. Ingin mencari makna di sana,
Kepadanya kita ingin mencari makna, bukan kepada utusan-utusan individu. Kepadanya kita mencari makna. Kita harus menolong. Kalau ketika kita menolong yang lain, kita diberi nilai plus. Tauhid di sini tidak lagi tauhid sebagaimana di dalam pelajaran tauhid. Saya percaya bahwa Tuhan itu esa, itu hanya pemikiran. Tauhid di sini sudah aktual dengan diri kita, bahwa diri kita tidak berbeda dengan orang lain. Diri kita integral dengan yang lain. Saya menawarkan diri, menawarkan apa produk nilai buat siapa yang suka mengaku. Saja dengan manajemen, karena kita diberi akal, tidak boleh rampas-rampasan dengan aturan. Nah, rasa itu harus dibangkitkan, tapi rasa itu bisa bangkit kalau kita sama dengan makhluk-makhluk yang sudah memiliki perasaan seperti itu. Bagaimana kita bisa? Tidak bisa, itu bukan bangsa saya. Tidak bisa, dia negro terlalu hitam, tidak bisa, dia bule terlalu tinggi. Ini kan nafsu-nafsu. Kita jangan niru, kita harus meniru kepada jenis-jenis makhluk sebelum diri kita yang telah. Apa yang ada di dalam diri lombok, apa yang ada di dalam diri mempelam, apa yang di dalam diri tebu, padi, jagung, dan sebagainya. Sehingga mereka tidak sanggup menyalahkan yang lain, tapi mereka memberi kepada semuanya sebab semesta alam hasil produk. Dia memakai sebuah jubah kebesaran alam yang disebut sifat ikhlas. Dia ikhlas menjadi dirinya. Dia dijadikan lombok, dia ikhlas hanya memproduk bedah dan tidak pernah cemburu pada yang memproduk manis. Dan yang memproduk manis tidak pernah menyalahkan yang memproduk pedas atau pahit, karena pahit itu juga ada manfaatnya untuk obat. Siapa ikhlas menjadi dirinya sendiri, pasti dia tidak mencemburui pihak lain, dan pasti dia tidak menyalahkan pihak lain. Bahkan syukur kalau orang lain bisa memberikan kepada semesta alam apa yang ia tidak bisa memberikan. Terima kasihlah kalau ada orang lain bisa memberi pertolongan kepada semesta alam yang kita tidak bisa. Karena semuanya kewajiban kita tapi ditangani oleh orang lain, disampaikan oleh, bukan kita cemburu karena prestasi. Rasa itu adalah rasa ikhlas. Ikhlas adalah jubah semesta alam. Jubah semesta alam adalah ikhlas. Maka rasa ikhlas adalah pintu gerbang memasuki jalan spiritual. Rasa ikhlas adalah ikhlas menjadi dirinya dan menerima risiko, fasilitas maupun risiko wujudnya. Kalau dirimu lombok, fasilitas yang kau terima untuk kepentingan lombok, dan resikonya risiko lombok, dan hasil produknya hasil produk lombok. Maka sifat ikhlas adalah merupakan sesuatu jubah yang menyebabkan dia utuh dengan semesta alam. Karena ini sudah dibuktikan oleh semua kehidupan abadi. Ikhlas menjadi itu jubah kebesaran semesta alam sehingga tidak saling bertemu. Tapi rasa ikhlas itu tidak bisa tumbuh karena rasa ikhlas itu adalah kesadaran. Rasa ikhlas itu adalah sebuah kesadaran yang tidak boleh, tidak bisa ditemukan tanpa adanya proses. Seperti itu. Rasa kesadaran akan panasnya api tidak bisa kita miliki sebelum kita menghayati tentang api. Harus ada penghayatan untuk menuju kepada rasa ikhlas. Penghayatan itu adalah penghayatan sholat, berhubungan dengan yang dipentingkan oleh setiap individu di dalam proses sumber cahaya
sumber dari semua kehadiran setiap kesadaran yang ada di cahaya yang maha cahaya, nurun alam. Kita harus kontak ke sana. Nah, kontak ke sana itu berarti kita sudah dilepas tapi ingin menggapai. Kita yang sudah dilepas dari induknya ingin menggapai induk. Dan yang disebut momen transcendensi. Sinar-sinar kecil yang ada ini percikan dari sinar tanah ruh yang ditiupkan. Kemudian dia setelah ada pisah. Dan turunnya dari sang induk ke setiap individu sehingga dia mempunyai sinar amanah kemanajeran. Kemudian tidak bisa kembali ke sana lagi. Turunnya itu disebut imanensi. Dari mana ini cahaya ini datang? Dari mana kesadaran akan perwakilan ini datang? Diberikan. Dari mana kemampuannya datang? Diberikan. Tapi sekarang sudah dilepas, dioperasikan. Maka apa yang ada di dalam diri itu sesuatu yang bersifat imanen. Kudrat, kekuatan, potensi ada dalam setiap diri individu. Kudrat yang imanen, yang lepas dari itu setiap individu. Dan imanensi kudrat bilang kudrat kuasa Allah. Karena imanensi inilah, karena dia imanen, dia berada dalam rasa takut yang tidak ada sebab. Takut yang tanpa sebab. Apa sebab? Ya kita dilepas, diberi kekuatan, diberi kesadaran, diberi misi, dilepas. Dilepas. Bagikan anak yang disuruh keluar dari rumahnya harus berjuang sendiri. Karena momen karena imanen ini berarti dia asalnya dari sana. Itulah yang memungkinkan adanya momen transcendensi. Semua dalam keadaan takut, semua dalam keadaan tidak berdaya. Karena apa yang diberikan pas-pasan oleh Tuhan untuk mewakili dia di dalam. Bukan ketakutan karena berpisah. Supaya hilang takutnya kita harus menjauh. Menggapai satu. Dilepaskannya Adam, ihbitu minha jami'an, sabda Allah, mana kalian dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, bila suatu ketika datang dariku petunjuk untuk faman tabi'a hudaya, siapa mengikuti petunjukku, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak akan gentar menghadapi waktu dan tidak gundal memikirkan uang, tidak akan cedera oleh uang. Proses imanensi turunnya ada. Proses transcendensi adalah setelah hidayah turun, kita mau memakai hidayah ke sana. Maka membutuhkan pola transcendensi. Bagaimana kita transenden kepada Allah? Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kebutuhan hidup kita? Dimensi apa yang ada di dalam kehidupan kita?
itulah yang menciptakan pola. Maka orang Barat menemukan, di Barat menemukan dua cara, Yahudi dan Nasrani. Yahudi menemukan sujud, rukuk sebagai momen transcendensi. Nasrani menemukan berdiri sebagai momen transcendensi. Di timur ada dua, Buddha menemukan sujud di dalam transcendensi. Hindu menemukan duduk sama di dalam transcendensi. Islam merangkaikan dua yang ada di timur dan dua yang ada, jadikan satu. Berdiri, rukuk, duduk, dan sujud. Rabbul Masyriqaini, Rabbul Maghribaini. Raja dari dua barat dan raja dari dua timur. Dua transendensi dari agama, 4 transendensi dari agama yang sudah, yang 2 di barat, yang 2 di timur. Yang Nasrani dengan berdiri dan Yahudi dengan rukuk, dan yang Buddhis dengan sujud, dan Hindu dengan duduk sama. Rangkum di dalam Islam ditambah yang belum ditemukan dari 4-nya itu bergerak. Ditambah oleh Islam, 4 itu digunakan, tapi ditambah oleh Islam yang belum ada pada mereka, bergerak, belum ada dimensi manusia. Momen transendensi tanpa pola transendensi. Berdiri, ketika bergerak dengan takbir kita kan bisa takbiratul ihram. Dan sujud sama. Nasrani menjadi sebenarnya Nasrani itu pelanjut dari yang tasbih. Yang 2 ada di timur, yang 2 ada di barat. Tambah 1 gerak takbir oleh Islam menjadi 5, tapi yang 2 1 rukuk dan sujud. Maka semua Al-Quran susun bacanya Maha Suci, Subhanallah, Subhanallah. Kemudian dibedakan ketika rukuk Subhanallah, sujud Subhanallah. Setiap gerak mesti takbir itu. Karena hidup manusia yang tidak ditemukan oleh 4 yang lain, bahwa semua perubahan adalah dari gerak. Dengan takbir, semua perubahan adalah gerak yang tidak ada pada kulit, tidak ada pada hidup, tidak pada hidup. Yaitu takbir itu. Mau berdiri, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, atau Rabbana walakal hamd. Habis Anda lalu buatkan sujud tasbih ketika itu. Apakah bergerak itu? Bergerak itu
bergerak. Tidak ada satu gerak kecuali di dalamnya hidup. Tidak ada suatu keadaan hidup yang hidup sadar itu bergerak kecuali di dalamnya ada rasa khawatir. Khawatir apa? Khawatir akan kehendak Tuhan yang tidak sesuai dengan diri. Khawatir adalah untuk menghadap. Menghadap menghadap. Irada Allah. Ketika berdiri, apakah ketika berdiri mengucapkan apa? Ketika berdiri menciptakan, menyaksikan semesta alam. Semesta alam itu hasil kreativitas Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang memanage, yang menciptakan semesta dan sebagainya. Ciptaan itu adalah perbuatan dari perbuatan. Ini irada, apa? Ciptaan Allah. Maka semesta alam ini adalah pagelaran hamdan. Tidak ada yang tidak terpuji di dalam. Afal itu perbuatan, irada itu kehendak. Afal itu perbuatan. Tasbih. Subhanallah. Jika melihat sesuatu keindahan, kita harus membaca tasbih. Maha suci Allah di dalam menciptakan itu. Maha suci Allah bukan untuk kehendak yang tidak baik, bukan untuk tujuan yang tidak baik. Nama itu yang bertanggung jawab atas sesuatu. Nama atau asma. Akhirnya adalah kemungkinan. Lalu lihat sesuatu ucapanlah yang indah, subhanallah. Maha suci Allah di dalam menciptakan yang indah ini. Yang bertanggung jawab penciptaan. Apa yang ditakutkannya? Kemungkinan jangan-jangan yang indah ini berakibat mencelakakan, jangan berakibat buruk. Tahlil ketika hidup menyaksikan kebenaran zat berhadapan dengan kebenaran dan Allah ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengatakan menyaksikan kebenaran yang benar benar dan yang sesuatu sebagaimana adanya. Jadi bergerak tidak boleh khawatir atas keadaan Tuhan. Berdiri baca hamdalah, menciptakan memuji atas ciptaan Allah yang tidak sia-sia dengan afal betul. Rukuk dan sujud dengan tasbih subhanallah, semua yang indah, semua yang mengagumkan, yang mempesona, ucapan transendensinya untuk menggapai Allah subhanallah, maha suci, supaya cinta jangan terkecoh supaya jangan terkecoh
Kita juga indah tapi membahayakan. Takut dulu. Takut. Subhanallah, maksud sih kau tidak membajang indah ini tapi membencana manusia. Judul tahlil menyaksikan kebenaran, bertasyahud, bersaksi. Menyaksikan kebenaran kita harus bersaksi.